Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara Roy Francisco. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Roy Francisco. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Sylvester Denhandi Permana, dosen pembimbing kedua Bapak Budi Arifitama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Yadara Buloh, dan Dewan Penguji kedua Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 90 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya melalui invitation email. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudara Roy Francisco berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara Roy Francisco, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji melalui invitation email yang diunggah ke YouTube. Saya persilahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya, kesempatan bertanya untuk pertama kalinya kepada Bapak Yadara Buloh. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak, Mas Roy? Ya, terdengar Pak. Mendengar ya? Oke. Ya. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah ya. Akhirnya kamu bisa pada posisi hari ini, yaitu presentasi sidang proposal ini ya, proposal skripsi ya. Ya, betul Pak. Proposal skripsi kamu saya lihat judulnya mengenai estimasi nilai tanah ya, dengan menggunakan analisis space syntax dan multiple linear regression. Ya, ini masuk ke dalam ilmu ini ya, prediksi ya, atau perkiraan ya. Iya, betul Pak. Dan masih dalam satu ragam linear regression ya. Nah, mungkin di sini bedanya kamu menggunakan space syntax sebagai metode tambahan ya. Nah, ini nanti kita perlu dalami ya, perlu ketahui juga nanti kenapa harus ada space syntax ini ya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau coba mengomentari atau mengkonfirmasi gitu ya, sebenarnya apa sih motivasi dan yang melatar belakangi sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Ya, saya akan menjawabnya Pak. Pertama, dari latar belakangnya, saya mengambil dari beberapa jurnal atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa memang nilai tanah itu penting karena memang perlu dilakukan penilaian tanah terlebih dahulu daripada bangunan dari penilaian properti gitu Pak. Terus juga ada tambahan informasi dari KJPP dari salah satu penilai yang menyatakan memang benar diperlukan terlebih dahulu penilaian nilai tanah dibandingkan yang lainnya. Seperti itu Pak. Oke. Nah, apa yang membuat sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan? Kalau hanya seperti itu kan biasanya sudah ada pengalaman di setiap KJPP untuk memperkirakan tanah itu, nilai tanah itu. Mereka sudah punya pengalaman, mungkin sudah puluhan tahun gitu ya, dengan berbagai macam kondisi. Lalu kenapa perlu dilakukan penelitian ini? Membantu appraisal ya,
nilai ya. Oke. Ya. Karena karena dari sisi penilaiannya tersebut memang sudah banyak yang berpengalaman dalam menilai tanah atau nilai bangunan, yaitu properti, ya kan. Lalu si penilai tersebut ini tidak memiliki acuan atau variabel pembanding yang memang dilakukan dalam menilai tanah. Kan dalam menilai tanah dilakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Namun khususnya untuk penilaian tanah hanya dilakukan di pendekatan pasarnya saja. Pendekatan tersebut kan dilakukan dengan memilih dan menyesuaikan menggunakan variabel pembanding. Namun variabel pembanding tersebut masih berdasar pada si penilainya. Jadi berdasarkan pengetahuan penilai, bebas saja memilih misalnya dari variabel luas tanah. Jadi penilai memilih beberapa penawaran tanah serupa untuk dianalisis dari banyaknya, kemudian dikerucutkan lagi si penilai tersebut memilih 3 sampai 5 penawaran tanah serupa berdasarkan variabel pembanding yang ia pilih. Misalnya dari luas tanah atau bisa saja dari lebar jalan. Tapi pengetahuan penilai tersebut kan pasti berbeda-beda. Bisa saja ada yang luas tanahnya saja, mungkin dari lebar jalannya aja, atau jenis sertifikat tanahnya. Jadi diperlukan dugaan variabel yang memang benar-benar sangat mempengaruhi nilai tanah. Jadi fokus yang akan di riset itu adalah bagaimana menentukan variabel dugaan ya, variabel dugaan dalam menentukan nilai tanah begitu. Ya, betul Pak. Nah, oke, itu sudah semakin jelas ya di sini ya. Oke. Nah, bagaimana cara kamu nanti menentukan variabel-variabel yang masuk ke dalam dugaan itu? Ya, saya sendiri juga sudah mempelajari dan juga sudah memperoleh informasi dari berbagai jurnal dan tentunya dari informasi dari KJPP-nya sendiri. Kalau dari informasi dari beberapa jurnal yang saya peroleh, yaitu bisa saja dari waktu, sudut elevasi, dari lokasi, atau kemudahan transportasi, aksesibilitas, dan juga luas tanah, dan juga lainnya. Namun kalau dari KJPP-nya sendiri memang benar dikonfirmasi kalau memang dari waktu, luas tanah, bentuk tanah, jenis sertifikat tanah, lebar jalan, dan juga harga tanah per meternya itu pasti digunakan oleh si penilai, tapi tidak semuanya, hanya tergantung si penilainya tersebut menggunakan variabel apa saja gitu Pak. Kemudian saya juga ingin menambahkan dari analisis space syntax, bisa saja kan ada hubungannya dengan faktor lokasi, yaitu konektivitas dan integrasi. Di mana konektivitas itu hubungan antar ruang, dan integrasi merupakan hubungan ruang dengan keseluruhan lingkungan sekitarnya. Dan juga saya menambahkan data NJOP karena saya juga peroleh informasi dari berbagai jurnal dan juga terutama dari pada si pihak KJPP menyatakan bahwa NJOP di ibu kota DKI Jakarta seharusnya sudah mewakili nilai tanah. Begitu Pak. Ya, saya bukan ahli dalam ini ya, bukan ahli dalam agraria, ini maksud agraria ya, penilaian sebuah tanah ya. Nah, cuman saya barusan saja ini browsing ya, ternyata ada aturan yang telah ditetapkan oleh negara mengenai standar penilaian Indonesia ya. Jadi di sini yang saya baca
ada hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok penilaian ya, seperti penilaian properti, investasi, bisnis. Nah, ini kan masuk ke dalam properti ya, yaitu tanah gitu ya. Nah, di situ ada banyak aturan-aturannya, seperti yang saya baca di sini, ada aturan mengenai kewajaran harga gitu ya, ada aturan mengenai nilai pasar gitu ya. Nah, bagaimana kamu nanti melihat hal itu sehingga nanti penelitian kamu ini bisa dikatakan cukup objektif lah. Ya, jadi kalau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 101 PMK 01 tahun 2014 memang disebutkan penilai berhak menggunakan opininya untuk memperkirakan nilai tanah. Tapi opini tersebut tidak saya selewengkan atau dalam tanda kutip tidak memaksakan, karena dari sisi penelitian saya yang digunakan adalah untuk menentukan variabel pembanding pada saat penilai memilih saja. Jadi memang kalau untuk penilaian kan melalui pembobotan persentase nilai perbedaan. Nah, itu memang dari sisi penilai opini penilai tersebut. Jadi saya tidak berkutik di bagian tersebut. Oke, jadi kamu lebih kepada opini ya, opini dari appraiser ya. Iya, pada saat pemilihan variabel pembanding saja, Pak. Pada pendekatan pasar yang awalnya. Oh, ya. Nah, ya, jadi saran saya tolong dicatat nanti di dalam bagian abstrak. Tolong lebih pertegas gitu ya, bahwasannya penelitian ini lebih kepada mengukur ya, apa istilahnya itu menghasilkan sebuah rekomendasi berdasarkan opini gitu. Berdasarkan opini dari appraiser yang dibatasi oleh variabel ABCD di dalam dugaan terhadap variabel XYZ gitu. Ya. Jadi nanti itu lebih objektif, sehingga ini memang berdasarkan opini yang berdasarkan bisa jadi pengetahuan atau pengalaman gitu ya dari appraiser gitu. Baik, itu pertama ya yang perlu nanti dilengkapi ya di bagian abstrak. Ya. Karena saya lihat di situ di bagian abstrak tujuan penelitian sudah terlihat gitu ya, tetapi objektivitasnya masih harus dipertegas. Gitu. Oke, lanjut ke bagian pendahuluan ya di bab 1. Di bagian pendahuluan ini menurut saya keterangan-keterangan mengenai teori tentang KJPP itu kalau bisa lebih dipadatkan saja gitu ya, karena kamu seperti mengulang-ulang hal yang sudah dijelaskan di setiap kalimatnya gitu ya. Nah, contoh misalnya di paragraf kedua di latar belakang itu ya, kamu sudah sembari melihat itu ya filenya ya. Di paragraf kedua itu bercerita tentang KJPP ya. Nah, kemudian di paragraf ketiga juga bercerita tentang KJPP. Nah, sebaiknya cukup satu paragraf, misalnya di kalimat pertamanya menjelaskan mengenai apa itu KJPP, lalu tugas pokok dan fungsinya, langsung aja gitu. Jadi nggak perlu dipanjang-panjangin kalimatnya gitu ya. Karena itu nanti kita jadi bias ke poinnya gitu. Karena poinnya kan lebih kepada bukan KJPP-nya, tapi lebih kepada opini daripada si appraiser-nya itu gitu ya. Nah, kemudian definisi tentang properti juga terlalu panjang gitu ya. Cukup beberapa ini saja, kutipan saja menurut saya. Jadi nanti saya
di bagian pendahuluan ini bahkan tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat kelemahan atau apa ya, kelemahan dari penilaian dari opini seorang appraiser terhadap dugaan variabel. Itu sedikit sekali penegasan kalimatnya. Ya, perlu nanti ditambah lagi, misalnya kejadian-kejadian existing atau kejadian-kejadian sebelum adanya nanti yang mungkin ini ya, kejadian-kejadian selama ini, itu apa sih dampak daripada penilaian terhadap dugaan variabel dari nilai tanah, itu dampaknya apa? Sehingga kita bisa mengetahui ternyata memang kalau menggunakan opini gitu ya, itu terjadi disparitas gitu ya, terjadi perbedaan yang signifikan misalnya gitu ya, atau terjadi penilaian yang kurang cermat katakanlah gitu ya, misalnya pada akhirnya banyak tanah yang katakanlah tidak laku, atau bahkan katakanlah tanah itu yang tadinya bisa dijadikan buat investasi malah tidak bisa diinvestasikan karena salah perhitungan nilai gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu saya kira perlu ada di dalam latar belakang untuk menegaskan bahwa ternyata memang kita perlu ya sebuah sistem atau sebuah mekanisme yang nantinya itu membantu para appraiser ini di dalam mengolah informasi untuk menghasilkan nilai tanah itu. Nah, seperti itu. Jadi ada sebab akibat ya, ada sebab akibat yang harus diceritakan sehingga ternyata penting riset ini dilakukan. Itu ya Mas Raya. Poinnya di situ untuk bab 1 ya, tolong dicatat. Nah, kemudian di sini ya tiba kamu menawarkan penggunaan metode space syntax dan multiple linear regression gitu ya. Nah, apa alasan atau apa argumen kamu sehingga memilih kedua metode ini? Apa pikir? Ya, kalau dari informasi yang saya peroleh, space syntax ini bisa dihubungkan dengan faktor lokasi, Pak. Kan lokasi juga sangat mempengaruhi nilai tanah. Dari hal apa? Lokasi itu kan banyak ya. Parameternya apa? Lokasi itu kan mungkin dari padatan penduduk kah misalnya, atau apa misalnya kondisi kontur tanah kah gitu ya, atau geospasial atau tingkat kepadatan penduduknya kah, atau apa gitu ya. Hal apa yang dijadikan sebagai constraint ketika kamu menggunakan analisis lokasi? Ya, kalau dari pengetahuan analisis space syntax sendiri kan memang ada terdiri dari konektivitas dan integrasi tersebut. Mungkin bisa dihubungkan dengan pola aktivitas manusia di lokasi tanahnya yang ingin dinilai, seperti itu, Pak. Nah, itu yang tidak terdeskripsi ya dengan baik ya. Jadi dua kata kunci tadi, konektivitas dan integrasi, itu tidak secara spesifik dideskripsikan. Konektivitas dalam hal apa? Misalnya dalam hal kepadatan lalu lintas misalnya, sehingga sebuah lokasi yang tanah yang dilalui oleh jalan atau kepadatan lalu lintas dengan nilai tinggi itu mempengaruhi juga terhadap variabel dugaan terhadap penilaian sumber tanah gitu ya. Nah, itu tidak dideskripsikan. Kemudian juga integritas. Nah, yang dimaksud dengan integritas itu hal apa gitu ya? Integrasi itu hal apa saja yang dimaksud dalam integrasi itu gitu. Ya. Nah, di sini kamu hanya menuliskan konektivitas dan integrasi yang diperoleh dapat dijadikan dugaan variabel diperoleh. Jadi ini masih bias gitu ya, masih bias
deskripsi dari dua kata kunci tadi. Nah, itu yang perlu nanti kiranya kamu tegaskan kembali di dalam bab 1. Konektivitas itu apa saja, integrasi itu apa saja, ya. Nah, sehingga nanti kita sama-sama tahu, oh ya, yang didefinisikan oleh Roy, konektivitas itu adalah bla 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 bla, integrasi itu adalah bla 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 bla. Nah, sehingga nanti kita dari situ bisa benar-benar mendapatkan variabelnya gitu ya, variabel apa yang nanti dijadikan sebagai dugaan gitu. Ya, itu catatan berikutnya di bab 1 ya, tolong dicatat ya. Ya. Oke, berikutnya kenapa memilih metode multiple linear regression? Karena multiple linear regression biasa digunakan juga untuk memprediksi, Pak. Memprediksi baik properti ataupun nilai tanah. Biasanya karena bersifat linear atau sejalan dengan memang datanya tidak jauh beda gitu, Pak. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana cara kerja metodenya. Tapi satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Roy, apa kaitannya atau apa relasinya antara analisis space syntax dengan MLR? Ya, kalau dari hubungannya, analisis space syntax itu saya gunakan untuk menemukan si dugaan variabelnya saja, Pak. Tapi kalau untuk MLR, multiple linear regression, itu untuk metode yang dapat dimanfaatkan untuk menemukan nilai estimasi atau perkiraan nilai tanah. Nah, pertanyaan berikutnya, apa hubungan antara hasil dari space syntax, itu dugaan variabel, terhadap prediksi nilai tanah yang dihasilkan dari MLR? Apa hubungannya? Hubungannya tidak jauh ya, Pak. Karena sebelum MLR-nya ini diimplementasikan, saya terlebih dahulu melakukan analisis space syntax-nya itu untuk memperoleh dugaan variabel yang diduga berpengaruh terhadap nilai tanahnya. Jadi setelah analisis space syntax, saya melakukan metode MLR untuk memperkirakan nilai tanah, dan hasilnya itu kan berupa persamaan regresi gitu, Pak. Persamaan itu terdiri dari variabel-variabel yang memang diduga yang signifikan terhadap nilai tanah. Oh, jadi maksud kamu persamaan regresinya itu di mana variabel-variabelnya itu ya x-nya itu nanti bersumber dari variabel dugaan yang telah dihasilkan dari space syntax begitu. Bukan, Pak. Jadi ya, jadi analisis space syntax-nya kan hanya membantu menduga menambahkan variabel pembanding yang baru berupa konektivitas dan integrasi. Outputnya apa? Outputnya apa? Output dari space syntax ini apa? Variabel kan? Jumlah variabel atau apa? Iya, variabel baru, Pak. Variabel baru. Oke, kemudian variabel baru itu akan menjadi input kah di dalam MLR? Ya, akan menjadi input, nanti hasilnya berupa persamaan. Nah, itu. Jadi harus ada satu kalimat yang menegaskan ya hasil daripada space syntax itu adalah variabel dugaan yang menjadi input di dalam rumusan multiple regresi linear. Nah, ya kan? Kalau dibaca dari bab 1 kamu itu tidak ada kalimat yang menyambungkan hal itu. Kamu hanya menyebutkan di sini adalah, ini saya bacain ya, di bab 1 di bagian latar belakang di kalimat-kalimat terakhir ya. Konektivitas dan integrasi yang diperoleh dapat dijadikan dugaan variabel yang berpengaruh terhadap penilaian tanah. Ya, titik. Kemudian kamu tulis hasil dari penelitian ini. Nah, kamu jadi langsung membuat sebuah statement dugaan hasil. Seharusnya ada satu kalimat, misalnya ya konektivitas dan integrasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dugaan variabel. Ya, titik. Ya,
dugaan variabel tersebut ya dapat menjadi input ya di dalam penilaian tanah atau estimasi penilaian tanah dengan menggunakan multiple regression linear. Multiple linear regression, sorry. Gitu. Yeah. Jadi sebagai input gitu ya. Nah, tapi apakah inputnya hanya dari space syntax? Tentu tidak kan, pasti ada input-input yang lain kan. Apakah misalnya input dari konstanta aturan gitu ya, sebuah aturan yang memang konstan, sudah ada bakuannya. Kalau memang itu ada, sebutkan ya, sumber input yang lain gitu ya. Di dalam metode linear regression-nya adalah apa namanya, misalnya persentase atau bobot yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan ABCD misalnya begitu. Ya. Jadi tentunya nanti variabel yang dibentuk ke dalam sebuah persamaan MLR-nya itu bukan hanya dari space syntax, tapi juga ada dari faktor lain gitu ya. Nah, gitu. Nanti itu perlu ditegaskan di dalam materi. Oke, saya kira itu untuk yang bab 1 ya, catatan dari saya. Kemudian kita coba masuk ke bab 2 di bagian tinjauan pustaka. Saya lihat di sini banyak kamu mengutip ya penelitian-penelitian yang terkait dengan apa namanya modelan sebuah peta lokasi gitu ya, mengenai estimasi nilai tanah gitu ya. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan begini, dari ini ada berapa citasi? Ada berapa? 10, Pak. Dari 10 ini, paper mana yang kamu jadikan sebagai referensi untuk dipelajari, katakanlah proses dari metode yang kamu gunakan ini? Paper mana saja? Metodenya ini kan space syntax dan regression, multiple regression linear. Ya. Mana? Nomor berapa? Jadi kalau yang paragraf pertama, Pak, itu saya ambil dari pengujiannya, Pak, pengujian MAPE. Itu juga kan dia melakukan dua implementasi, jadi ada linear dan juga non linear. Nah, saya ambil yang bagian linearnya dan juga ada pengujian MAPE. Ya. Jadi untuk yang referensi pertama, kamu lebih menggunakan atau lebih akan mengambil tentang MAPE-nya ya, pengujiannya ya. Iya, Pak, dan juga itu kan linear, jadi digunakan juga metode regresi yang linear. Oke. Nah, cuman kalau misalnya kita coba turun ke tabel 2.1 ya, di situ kan kamu membuat sebuah resume dari riset-riset yang kamu citasi gitu ya. Nah, saya agak sedikit terganggu ya, mungkin saya ingin konfirmasi ulang ya. Di kolom terakhir ya, di tabel 2.1 itu kan berbicara tentang ide pengembangan. Betul ya? Ide pengembangan. Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, cuman yang saya ingin konfirmasi adalah di penelitian pertama itu kamu memberikan semacam statement ide pengembangan itu, yaitu kamu men-suggest ya, memberikan saran atau ide prediksi itu akan lebih baik jika memanfaatkan analisis space syntax. Sedangkan proses space syntax sendiri mau kamu lakukan di sini. Kenapa itu bisa kamu nyatakan di sini? Menurut saya, jadi adanya space syntax ini juga kan tujuannya untuk mendapatkan dugaan variabel baru. Jadi bisa saja adanya dugaan variabel baru dan juga kan berdampak pada jumlah variabel yang digunakan. Jadi mungkin dari penambahan variabel yang ada bisa menghasilkan model yang lebih baik gitu, Pak.
Nah, saya kembali lagi bertanya, space syntax itu metode atau apa? Ya, dijadikan sebagai metode. Nah, sedangkan apa namanya, risetnya adalah analisis dugaan variabel, betul? Ya, betul. Nah, seharusnya sarannya adalah memanfaatkan analisis dugaan variabel. Jadi kamu nggak perlu menyebut metodenya apa, karena analisis dugaan variabel itu tentunya bukan hanya space syntax. Mungkin ada yang lain, saya nggak tahu. Mungkin ada metode-metode lain. Sama ya kayak klasifikasi itu kan ada Navigators, ada KNN, ya, ada CNN. Ya. Kita nggak perlu menyebutkan nama metodenya, tapi kita sebutkan saja prosesnya atau prosesnya. Itu analisis untuk mengetahui dugaan variabel. Metodenya apa terserah. Oke, itu Ya, kritik Pak. saya di level 2.1 itu. Nah, makanya nanti hindari ya kalau kita menulis ide pengembangan itu nanti hindari penyebutan metode-metode ya, karena nanti bisa jadi ya apa yang kita suggest itu belum tentu benar gitu ya, belum tentu benar Ya, Pak. ya, maka kita menulisnya secara umum aja. Oke. Nah, saya ingin tanya lagi ke kamu. Ini kan ada 10 paper ya. Baik lagi saya. Dari 10 ini yang benar-benar kamu jadikan sebagai referensi untuk kamu pahami proses dari space syntax dan ML itu di paper yang mana? Kalau untuk seperti itu saya mendapatkannya dari campuran sih, Pak. Bukan salah satunya aja gitu, Pak. Jadi dari paper 1, paper 2 saya gabungkan karena ada yang sama dari situ. Jadi saya buat yang baru gitu, Pak. Bukan berarti saya buat yang metode yang baru. Maksud saya dari kesimpulan dari beberapa paper tersebut saya gabungkan menjadi satu gitu, Pak. Oke. Ya, itu boleh lah. Jadi karena ada beberapa paper, misalnya mungkin di paper ke-10 itu saya baca, di situ ada penggunaan space syntax ya, dan multivariate regression model. Nah, mungkin di sini yang kamu akan gunakan adalah space syntaxnya ya, karena di situ persamaan adalah penggunaan space syntax ya. Nah, oke, bisa diterima. Tapi ada beberapa, mungkin ada satu atau beberapa paper ini saya juga agak sedikit bingung ya. Di nomor 9, nomor 9 itu kamu mensitasi penelitian mengenai optimasi metode PSO pada prediksi penilaian apartemen. Ini relasinya apa ya dengan penelitian kamu? Dia kan penelitian tersebut kan melakukan prediksi gitu, Pak. Menggunakan metode yang mirip-mirip dengan multiple linear regression seperti SVM dan PSO. Dan juga softwarenya untuk pembelajaran data yang dimanfaatkan untuk prediksi, Pak. Begitu. Ya, apa kaitannya SVM PSO dengan multiple linear regression? Menurut saya bukan dari metodenya, Pak. Penelitian tersebut saya citasi untuk pembelajaran metode lainnya selain multiple linear regression menggunakan metode SVM dan PSO untuk melakukan prediksi gitu, Pak. Jadi ada seperti bandingan gitu, Pak. Tapi tujuannya sama untuk melakukan prediksi. Oke. Tapi di sini penilaian apartemen ya, bukan tanah ya. Iya, tapi kan apartemen itu termasuk ke dalam properti, Pak. Properti ada banyak yang terdiri dari tanah dan bangunan. Apartemen juga termasuk salah satunya, Pak. Kalau yang kamu fokuskan kan tanah ya, bukan bangunan. Iya, Pak. Terus kenapa ada bangunan di sini? Ya kan sebagai contoh, Pak, dalam Kalau mau contoh ya SOP-nya sama, tanah. Karena pasti akan ada parameter yang lain
ngapain kalau bangunan itu. Misalnya berapa nilai bahan bangunannya. Kalau dia tingkat 1, tingkat 2. Kalau tanah kan nggak sampai ke situ. Iya, Pak. Nah, di situ agak sedikit miss ya. Kalau misalnya memang kamu ingin membuat ini sebagai pembelajaran, memang ini ada proses prediksi Pak terhadap properti gitu ya. Oke, ambil yang tanah gitu ya. Misalnya optimasi atau penggunaan metode PSO di dalam prediksi penilaian tanah. Itu masih masuk akal gitu ya, dengan penelitian yang kamu lakukan. Tapi kalau sudah beda ya, apartemen walaupun itu masih satu jenis ya, satu jenis yaitu properti, ini udah berbeda. Bahkan walaupun sudah satu jenis dan satu objek yaitu bangunan ya, misalnya apartemen dan rumah, itu juga pasti akan berbeda. Gitu ya. Apartemen dan rumah pasti beda, walaupun sama-sama bangunan. Gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, gedung perkantoran, apartemen, rumah, pusat perbelanjaan itu udah berbeda, kelasnya berbeda, sudah pasti parameternya akan berbeda. Ya, nggak bisa kita nanti menilai sebuah harga dari rumah menggunakan atau dibandingkan dengan apartemen, gitu ya. Walaupun sama-sama bangunan, tapi pasti punya parameter yang lain, nilai-nilai yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan ya, hati-hati di dalam mengambil literasi ya, mengambil sumber berkaitan dengan penelitian. Saran saya, ambillah sumber-sumber yang memang ada kaitannya baik secara metode ataupun secara objek. Gitu. Secara metode tadi sudah ada contohnya ya, menggunakan spesitas, menggunakan MLR, walaupun objeknya berbeda, it's okay. Atau yang kedua, ya, objeknya sama tapi metodenya berbeda. Gitu ya. Nggak ada masalah. Ya, itu kritik saya. Tolong dicatat di bab 2 ya, Mas Roy. Iya, Pak. Oke, berikutnya masuk ke bab 3 ya. Oke. Di sini saya lihat sumber data dari mana ya? Sumber datanya saya pakai dari KJPP langsung, Pak. KJPP langsung. Oke. Iya, salah satu KJPP. Apa aja itu? Saya ambil waktu penawaran, luas tanah, bentuk tanah, jenis sertifikat tanah, dan juga lebar jalan, dan yang diperkirakan yaitu harga tanahnya per meter persegi. Oke, itu bisa diakses dari mana? Ada situsnya atau memang minta ke sana? Saya mengadakan penelitian di KJPP-nya langsung, Pak. Ya, kan dari KJPP-nya itu dia punya database dan mereka convert ke Excel lalu diberikan ke saya. Oke. Nah, yang kedua mengenai peta, ini sumber dari mana? Kalau itu saya ambil dari situs web, Pak. Format filenya itu shapefile. Oke, dari situs web Jakarta 1. Oke, Jakarta 1, Jakarta.id. Ini petanya apa? Raster apa vektor? Shapefile, Pak. Shapefile. Shapefile itu dia ada dua, ada raster sama vektor. Udah kamu coba buka? Yang ada cuma satu, Pak. Jadi formatnya SHP gitu. SHP. Itu formasinya hanya garis ya? Iya, cuma satu aja, Pak. Ininya apa namanya tuh, data spasialnya cuma garis ya? Titik nggak ada? Ada, Pak. Tapi kan dari itu kan belum dimasukkan data-datanya. Jadi saya berencana untuk di bab selanjutnya baru saya masukkan data-data berupa titik dari lokasi-lokasi tanah yang saya peroleh datanya, Pak. Oke, itu ada di dalam metode ini nggak dijelaskan bahwa nanti akan dilakukan hal seperti itu? Belum ada, Pak. Soalnya yang metodologi yang saya buat itu masih berupa masih agak luas, jadi belum dihubungkan dengan datanya, Pak. Jadi itu pernyataan lokasi penelitiannya saja, Pak. Oke. Tapi itu akan kamu lakukan atau tidak dilakukan? Iya, Pak? Itu akan kamu lakukan atau tidak kamu lakukan? Iya, akan saya lakukan, Pak. Yang
Iya. Ya, jadi proses penempatan data yang sudah diterima dari KJPP ke dalam peta itu akan kamu lakukan kan? Iya, Pak. Dilakukan. Iya, Pak, dilakukan, Pak. Nah, kalau dilakukan nanti harus ada satu tahapan lagi. Gitu. Tahapannya apa itu? Berarti setelah proses data, gitu ya. Setelah proses data ada tahapan satu lagi yaitu penempatan ya istilahnya apa ya kalau dalam di situ ya. Tapi mohon maaf, Pak. Hmm? Sebelumnya kan ada tahap praproses data itu, Pak. Jadi yang analisis space syntaxnya itu saya masukkan di tahap praproses datanya. Soalnya kan dari pengumpulan data sebelumnya baru data dari KJPP aja dan data NJOP dari peraturan gubernur gitu, Pak. Jadi untuk variabel konektivitas dan integrasi dari analisis space syntax belum saya masukkan. Jadi di tahap soalnya kan belum, Pak. Itu baru pengumpulan data secara meluas aja dari penelitian yang saya adakan. Kemudian dari tahap praproses data dilakukan pengerucutan data dari yang pengerucutan data yang tidak lengkap dan juga ada pemberian nilai sehingga datanya nanti berupa data numerik dan juga dilakukan analisis space syntax untuk menghasilkan variabel baru yaitu konektivitas dan integrasi. Dan jadi dari analisis space syntax tersebut, saya gabungkan juga dari peta yang nanti saya berikan titik-titik dari data tersebut, Pak. Data tanah, lokasi tanah. Iya. Ya, pemberian titik itu dijelaskan nggak di bab 3 ini? Nggak dijelaskan, Pak. Soalnya menurut saya dari analisis space syntax sendiri itu udah otomatis menggunakan peta, Pak. Oh gitu. Jadi nggak perlu ya untuk visualisasi titik-titiknya itu nggak perlu ya? Iya, Pak. Sebenarnya itu nggak perlu, Pak. Itu hanya sebagai tambahan informasi, Pak. Oh, oke. Sudah, kalau memang nggak perlu ya. Nah, cuman di sini saya baca ada warna ya, tingkat warna pada space syntax. Itu maksudnya apa ya? Ya, analisis space syntax kan menghasilkan konektivitas dan integrasi, Pak, yang sebelumnya. Lalu konektivitas dan integrasi kan menghasilkan nilainya itu berupa warna, Pak. Jadi kalau memang dari petanya kan ada jalannya gitu, Pak. Jalannya itu akan berwarna mulai dari biru tua sampai warna merah gitu, Pak, menggunakan software DepMapX. Gitu, nanti nilainya itu saya masukkan ke metode MLR pada saat input dalam melakukan perkiraan nilai tanah. Jadi nanti setiap warna itu punya nilai. Ya. Nilainya itu berdasarkan apa ini? Sebuah tingkatan ya. Jadi kalau dia warnanya apa, nilainya rendah. Warnanya apa, nilainya tinggi. Gitu betul. Iya, Pak. Jadi sesuai lokasi nanti saya cocokkan lokasi tanahnya dengan konektivitas dan integrasi yang diperoleh, Pak. Kan ada warnanya, Pak. Jadi saya nanti masukkan. Ya. Ini terpisah atau tergabung? Misalnya konektivitas ada warnanya apa, integrasi warnanya apa, atau emang tergabung konektivitas dan integrasi satu warna? Gimana? Iya, Pak. Terpisah dari konektivitas dan integrasi beda. Jadi konektivitas punya komposisi warnanya, integrasi punya komposisi warnanya, begitu. Iya, warna-warna di petanya itu berbeda, Pak. Nah, nanti itu sebagai ini ya, input ya ke dalam MLR-nya ya. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, kemudian ya masuk ke dalam MLR. Di sini nanti variabelnya itu kan ini kan ada ini ya, ada persamaan ya, betul nggak? Ya, betul, Pak. Nah, persamaan yang diukur itu apa? Y-nya itu apa? Sebagai apa? Kalau saya boleh tahu.
yaitu variabel dependent atau variabel yang diperkirakan, di mana yang penelitian saya lakukan ini menggunakan variabel dependent harga tanah per meter persegi, Pak. Harga tanah per meter persegi. Ya. Oke, itu Y-nya ya. Ya. Kemudian konstantanya apa? Konstantanya itu diperoleh setelah dilakukan metode MLR, Pak. Jadi dari perhitungan nanti diperoleh nilai konstantanya. Oke, konstanta itu sebagai apa nanti? Sebagai nilai variabel dependent tanpa dipengaruhi variabel apapun. Yaitu apa? Apakah misalnya lokasi atau apa? Gitu? Enggak, Pak. Itu berupa harga tanah per meter juga, per meter persegi. Harga tanah per meter persegi juga. Tanpa dipengaruhi variabel apapun. Tanpa dipengaruhi variabel apapun. Ada berapa itu? Satu aja konstantanya. Oh iya, satu aja. Satu aja. Oke. Kemudian nilai koefisiennya apa? Nilai koefisien tuh misalnya nilai yang menempel pada variabel independen. Misalnya variabel independen tuh yang variabel yang diduga mempengaruhi nilai tanah gitu kan. Misalnya luas tanah. Jadi koefisiennya itu bisa bernilai positif atau negatif, atau bisa juga bernilai 0, atau 0 tersebut itu dimaksudkan tidak memiliki pengaruh apapun terhadap variabel si harga tanah per meter persegi tersebut, Pak. Jadi kalau nilainya positif, maka setiap kenaikan luas tanah, maka si variabel harga tanah per meter persegi juga ikut naik. Tapi kalau nilai koefisiennya negatif, maka nilai harga tanah per meter perseginya mengalami penurunan. Oke. Itu input datanya tadi ya, dari sumber data yang sudah kamu dapetin tadi itu ya. Halo? Itu outputnya, Pak. Itu outputnya. Persamaan, iya. Ya, outputnya. Maksudnya apa namanya tadi berapa nilai tanahnya sudah ada dari sumber data sebelumnya ya, yang sudah kamu kumpulkan ya. Iya, nilai aktualnya, Pak. Betul. Oke. Nah, ya ini udah nampak ini persamaannya di halaman 31 ya. Betul nggak? Y sama dengan minus 12 bla 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 tambah 3.000 ya. 3.000 X1 tambah 300 X2. X1 X2-nya apa kira-kira? Itu saya ambil dari contoh data aja, Pak. Dari data yang saya sampel data yang saya berikan di atasnya, Pak. Iya. Itu saya ambil dari apa ya? Satu itu kalau saya baca di sini Dari jenis sertifikat dan juga lebar jalan, Pak. Nanti X ada berapa kira-kira? Yang realnya? Yang saya pakai gitu, Pak. Iya, yang kamu pakai nanti X-nya ada berapa? X-nya ada 7, Pak. Wih, banyak sekali. Iya, makanya kalau dilakukan perhitungan secara manual memang banyak, Pak. Jadi mumpung sekaligus menggunakan software, jadi memang banyak, Pak. Jadi hasilnya bisa maksimal. Yang nanti si konektivitas dan integrasi menjadi salah satu X. Iya, betul. Jadi 7 itu sudah termasuk konektivitas dan integrasi. Iya, dan juga NJOP. Berarti hasilnya 5 ya? Iya, aslinya 5. 5. Itu nanti ya perlu nanti ada pengujian before and after itu. Artinya sebelum menggunakan penambahan X dari konektivitas dan integrasi, dan setelah menggunakan konektivitas dan integrasi, kita lihat nanti tingkat presisinya, kita lihat nanti tingkat keakuratannya, ya. Uji perbandingan nanti, ya. Jadi bisa nanti dinyatakan, oh ya, dengan kita menggunakan spesifikat ini memang menjadi lebih akurat, katakanlah nilai MAP-nya menjadi lebih kecil errornya gitu, misalnya gitu ya. Tapi ini belum terbukti kan, ini masih hipotesa. It's okay.
Tapi mohon maaf Pak, Ya, kenapa? tujuan penelitian saya itu untuk menghasilkan variabel pembandingnya saja Pak. Jadi bukan kita melakukan pengujian dari variabel yang digunakan oleh KJPP dengan tambahan variabel baru yaitu dari analisis space syntax yang berupa konektivitas dan integrasi dan juga NJOP. Bukan seperti itu Pak. Jadi dari keseluruhan nanti didapatkan variabel apa saja yang memang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tanah, begitu Pak. Oh, jadi kamu ingin membuat konklusi bahwasannya variabel mana yang dijadikan sebagai dugaan, ya? Iya, betul Pak. Jadi kamu lebih ingin menguji kepada hasil dari space sintaksnya itu. Iya, menjadi mana yang lebih berpengaruh terhadap nilai tanah, gitu. Iya, menjadi suatu tambahan Pak. Mungkin penilai belum ada softwarenya, tapi penilai bisa melakukan kira-kira gitu Pak, menggunakan opininya, misalnya daerah tersebut hubungannya terhadap lingkungan sekitarnya, bagaimana mungkin rendah atau tingginya. Jadi penilai bisa menyalurkan opininya berupa persentase bobot penilaian Pak. Ya, artinya kan ini kan studi kasusnya di Jatinegara ya. Iya, Kecamatan Jatinegara. Ya, artinya nanti dengan lokasi lain pasti akan menghasilkan model yang lain kan. Misalnya katakanlah di Jatinegara ini dengan kamu melakukan penelitian ini ternyata misalnya gitu ya, variabel dugaan yang sangat berpengaruh itu adalah NJOP misalnya begitu. Tapi di tempat lain bukan itu ternyata, konektivitas ternyata, gitu ya. Iya, betul Pak. Makanya saya ambil cuma di satu kecamatan aja Pak. Karena kalau daerah-daerah lainnya pasti berbeda. Begitu Pak. Nanti bagaimana mau validasinya? Katakanlah misalnya sudah dapat nih, oke, negara konklusinya adalah variabel dugaannya yang sangat berpengaruh terhadap nilai tanah adalah NJOP misalnya gitu. Itu bagaimana nanti mau validasinya? Apakah udah begitu saja atau bagaimana? Ya Pak. Jadi kalau untuk secara meluas di ibu kota DKI Jakarta, sesuai zonasinya kan memang Kecamatan Jatinegara terdiri dari banyak pemukiman gitu Pak. Jadi tanah-tanahnya itu cukup banyak jumlah datanya. Jadi dinilai memang dari ibu kota DKI Jakarta sudah bisa mewakili penggunaan variabel pembanding tersebut, Pak. Tapi khusus untuk daerah tertentu misalnya, yang daerahnya terdiri dari misalnya perkantoran atau usaha pertokoan, ruko, dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan pengujian ulang, Pak. Kalau yang kamu lakukan ini, spesifiknya seperti apa? Tempatnya seperti apa? Tempat sebenarnya tidak ada spesifiknya Pak. Jadi Kecamatan Jatinegara ini kan terdiri dari banyak pemukiman. Jadi dinilai jumlah data tanahnya, tanah kosong, baik tanah kosong maupun tanah yang udah ada bangunannya, itu udah cukup banyak Pak. Jadi seperti itu. Jadi tidak di cluster, tidak dibikin clusternya gitu ya. Ya Pak. Berdasarkan tadi misalnya lokasi yang padat dengan perkantoran atau cluster yang lebih kepada pertokoan gitu ya, atau cluster pemukiman penduduk gitu ya. Nggak di spesifik ke situ ya, tapi secara umum ya. Iya, secara umum Pak. Ya udah nggak apa-apa, itu nanti jadi saran penelitianmu aja nanti di bab 5. Iya. Mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih Pak Sylvester Hadi Permana atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Pak Yada. Baik, terima kasih Bapak Yadarapuloh sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekarang saya persilakan Bapak Ade Saputra untuk bertanya, mengomentari penelitian dari Saudara Roy Francisco, gitu ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi sebagai dosen pembimbing utama. Ya,
Selamat pagi, jelang siang, Roy. Apa kabarnya? Pagi Pak Ade, baik. Alhamdulillah. Moga sehat selalu ya. Amin. Ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah masuk di tahapan penyusunan, ya maksudnya lebih ke sidang ya, sidang proposal ya. Dan mudah-mudahan setelah sidang ini selesai, kamu bisa terus melanjutkannya dan cepat ya untuk sidang akhirnya ya. Jadi Ya, kamu udah masuk semester berapa nih? semester 8 Pak. Oke, berarti ya harus segera ini ya. Iya Karena Pak. sudah mepet ya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Iya Pak. Mohon Pak Andi untuk di enable ini ya, share screen-nya. Udah Pak, silakan. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah terlihat? Ya sudah Pak. Oke, baik, saya mulai saja ya. Saya masuk ke sistematika, lebih ke ini ya, penulisannya ya. Kamu di sini ada berapa, ya tidak banyak sih catatan yang saya coba buat ya, karena alhamdulillah saya lihat kamu lebih teliti ya dalam melakukan penulisannya ya. Cuman ya ada beberapa sedikit aja lah kurangnya ya. Ya Jadi Pak. mulai dari yang pertama, dari cover ya, ini kamu tahu sendiri ya, ini harus italic ya. Ini nanti mohon diubah. Ini juga ya di judulnya ya, space syntax sama multiple linear regression. Kemudian untuk gelar Pak Yada ini mohon dicek kembali ya, nanti coba ditanyakan dengan bimbing kedua ya. Kemudian kata pengantar, ini kata pengantar yang terpendek kelihatannya. Jadi nanti coba dibahas lagi dengan dosen bimbing kedua ya. Apakah memang cukup seperti ini ya atau bagaimana ya? Itu kemudian ya ini ini saya rasa ini koma ya, bukan titik. Jadi setelah saya baca ya itu mau nanti diganti ya, diperbaiki. Ya Pak. Kemudian ya ini juga sama nih italic ya. Lalu ini juga gitu di daftar persamaan ya, ini italic. Nah ini kamu tadi ya setelah tadi sempat kamu bahas ya kamu ini ya diskusikan dengan Pak Yada tadi, berapa sumber kamu coba ambil dari KJPP ya. Ini kalau melihat dari paragraf yang ini sepertinya kamu ada bahan rujukannya ya. Jadi mohon disertakan sumbernya ya. Itu Ya Pak. apakah dokumennya seperti apa ya, itu jangan lupa nanti dimasukin ke daftar pustaka ya. Ya Pak. Nah ininya. Karena ini saya belum melihat nih ada sumber dari KJPP-nya. Kemudian lanjut lagi. Nah ini spacing-nya aja ya, nanti diubah aja ya, before jadi 12 pt. Jadi biar ada space dikit aja ya, biar jangan terlalu nempel. Ya Pak. Untuk di bab 2-nya saya lihat tidak terlalu banyak, hanya ini saja ya untuk tabel perbandingan perpustakaannya. Ya tadi sudah sempat dibahas dengan Pak Yada ya tentang pemilihan rujukannya ya. Jadi saya mungkin nggak perlu dibahas lagi ya. Jadi Ya Pak. tepat kenapa pemilihan, ada berapa sumber itu kamu ngambilnya, rujukannya dari apartemen dan lainnya ya. Ya Pak. Oke, lanjut lagi ke bab 3. Bab 3 ini ya ini karena kamu ngambil, tadi kamu sudah sempat bahas juga dengan Pak Bayada, ini kamu ambil dari websitenya ya, Jakarta 1. Mohon maaf Pak. Itu saya buat sendiri Pak. Oh, oke. Jadi yang saya ambil cuma file SHP-nya aja. Jadi kalau itu saya buat sendiri. Oh ya udah, kalau gitu berarti ini aman ya. Iya. Oke, sip. Ini hapus saja. Karena yaitu
Kalau apapun gambar yang kamu ambil, ya itu harus di ini. Ini karena udah kamu lakukan perubahan, ya sudah ya. Karena pun juga kamu sudah mencantumkan ini di ini ya, di paragraf di bawahnya ya. Iya, Pak. Oke, ya ini ada beberapa tabel di sini. Nanti mohon ikutin aja ya catatan yang saya sudah buat ya. Karena ini merupakan judul dari setiap ininya ya, dari tabelnya ya. Oke, ini sama ya. Lalu ini juga sama. Ini ada typo sedikit ya. Mohon maaf Pak, itu antar ruang saya cek di KBBI secara online, Oh emang betul ya? penulisannya seperti itu Pak. Iya. Oke, sip. Mantap. Iya. Iya. Kamu sama telitinya kayak Pak Handi kelihatannya. Ya, ini juga ya, italic ya. Oke, sudah benar. Ini juga untuk judul setiap ininya ya, kolomnya ya. Ini ya, ini karena proses perhitungan mau dirapikan ya, line-nya left ya. Jadi jangan center. Oh gitu, iya Pak. Kalau center kan ada proses kan, namanya juga perhitungan kan. Jadi biar lebih enak untuk melihatnya ya. Mungkin ada masukan Pak, diberi jarak seperti paragraf seperti itu atau memang line-nya left saja? Jaraknya bisa ya, jaraknya juga diperbaiki ya. Seperti paragraf gitu ya Pak? Ya bisa lah, bisa di iniin. Nanti coba kamu bahas aja baiknya seperti apa Oh gitu. dengan dosen bimbing pertama. Ya, yang penting ini karena ini perhitungan, jadi line-nya left aja. Ya. Oh iya Pak. Kalau jarak nanti coba di ini baiknya seperti apa. Ini juga menurut saya ini lebih cocok yang di ini line-nya left ya. Iya Pak. Kemudian ya ini juga tabel, judulnya udah mohon diperbaiki lagi. Ini juga begitu ya. Apalagi ya? Ini sama. Ya ini karena tadi saya kira image ya, jadi nggak perlu lagi. Untuk pemilihannya ya ini tadi udah sempat dibahas ya untuk referensi ya itu so far karena tadi Pak Yada sudah oke, ya sudahlah. Saya lihat pun juga penulisannya juga baik ya. Oke, jadi kamu sebenarnya meringankan pekerjaan saya. Iya. Dan alhamdulillah ya tinggal tadi banyak masukan yang sudah diberikan sama Pak Yada ya. Mudah-mudahan mempercepat proses ini ya penyusunan ini kamu ya proposal nanti bisa masuk ke sidang akhir ya. Iya. Ini mohon dilihat waktunya ya kalau bisa segera ya. Itu aja dari saya. Iya Pak. Boleh Terima izin kasih. bertanya Pak? Ya silakan. Tadi kan sebelumnya Bapak bilang untuk perhitungan line-nya itu left di bagian kiri gitu ya Pak. Tapi ada juga perhitungan yang memang penulisan saya itu center tapi tidak ditandai oleh Bapak. Itu mungkin di bagian bab 3 tadi ya Pak yang terakhir. Bab 3 ya. Mungkin ada tadi yang terlewat ya. Iya, itu selama perhitungan disamakan saja. Bentar ya. Kalau ini kan persamaan tidak perlu. Mungkin yang selanjutnya ini ya. Iya Pak, betul. Iya, betul. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Kelewatan. Ya, oke, itu. Berarti kalau memang ada deskripsi, ada penjelasan persamaan, berarti itu center gitu ya Pak? Ya. Cuman perhitungan karena kan lebih enak ya melihatnya line left, jadi sudah dibuat aja seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sepertinya cukup Pak. Oke deh, sip. Demikian Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ade Saputra.
Mungkin saya persilakan Pak Budi ya. Mungkin ada tambahan lainnya gitu. Pak Budi, apakah ada tambahan? Oke, terima kasih Pak Andi. Sejauh ini sih bagus ya. Maksudnya tadi sudah disampaikan sama penguji pertama, Roy, dari Pak Yada, itu masukan-masukannya baik. Nanti kamu ikuti apa yang memang diminta sama penguji pertama dan tentunya penguji kedua juga ya. Tadi Pak Ade ada sedikit tambahan ya, mungkin koreksi-koreksi tentang alinea dan apa tadi paragraf ya. Walaupun sebenarnya sih saya lihat juga tadi ada sedikit kesalahan ya untuk yang equation ya, equation kayaknya agak kurang ke tengah. Sebenarnya ke tengah itu sebenarnya, bukan ke left. Harusnya di tengah, tapi tadi agak kurang ke tengah, jadinya kelihatannya agak menjorok, jadi kurang. Nanti bisa diperbaiki ya. Apapun hasilnya dari sidang hari ini nanti ibaratnya harus kamu bisa terima ya, pesan saya seperti itu. Kalau memang harus direvisi ya ikuti aja nanti polanya. Gitu ya sementara ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Oke, baik. Ada tambahan dari penguji Pak Yada atau Pak Ade? Ya, mungkin saya ada satu hal. Ini terkait teknis ya, Mas Roy. Nanti untuk implementasinya nanti kamu pakai apa platformnya? Mobile atau aplikasi atau apa? Saya kan tujuan penelitiannya untuk menghasilkan model saja Pak. Jadi belum untuk mobile atau website. Soalnya kalau memang terjun ke mobile atau website harus dilakukan penelitian lebih lanjut Pak. Jadi setiap daerah harus sudah ada Pak. Berarti Kalau kamu pakai Medlab atau pakai apa? Python? sejenis itu, tapi nama softwarenya itu WK Pak, versi 3.85. WK. Iya. Di sini saya dan Pak Budi udah sering pakai WK. Oh iya. Ya, WK itu kan ya kita load data, terus kita running model, terus keluar hasil. Tapi nggak ada ngodingnya sama sekali loh. Enggak Pak, soalnya ada juga kan seperti MATLAB itu menggunakan Python juga, itu agak menguras waktu sih Pak. Jadi untuk ada software WK, jadi ya cukup memudahkan. Saya boleh ya Pak Andi request bagaimana untuk kelas Mas Roy itu janganlah pakai WK atau rapid miner, janganlah. Lalu apa Pak? Karena Python atau MATLAB. Kalau mau pakai WK atau rapid miner, ya itu hanya untuk apa ya? Hanya untuk validasi, it's okay. Tapi kalau untuk prosesnya, saya sih berharap kamu menggunakan Python atau MATLAB. Gitu. Karena terus terang aja, WK ataupun rapid miner itu hanya drag and drop. Terus kita pilih metodenya apa, terus kita running, tunggu hasilnya, keluar modelnya, selesai. Keluar hasilnya, selesai. Jadi proses komputasinya tidak terlihat. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan Python atau menggunakan MATLAB, proses komputasinya kelihatan. Bagaimana kamu nanti, misalnya kalau pakai MATLAB, misalnya bagaimana mengatur epochnya gitu ya. Kalau di dalam machine learning. Kalau misalnya di dalam data mining itu bisa menentukan berapa data trainingnya, persen. Di WK juga bisa, tapi kan hanya custom window by window. Jadi ada window, kita klik, selesai. Ya. Soalnya Mas Roy ini kelasnya adalah kelas hardliner kalau saya bilang. Orang-orang yang bisa coding gitu. Ya, sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya maaf ya, agak sedikit subjektif. Kalau misalnya seperti teman-teman kamu yang kemampuan codingnya rendah, ya itu mau tidak mau ya menggunakan WK atau rapid miner. Gitu. Ya.
Itu request saya, mudah-mudahan ini bisa disetujui oleh Bapak pembimbing. Jadi kalau misalnya tetap menggunakan BK, ya nggak apa-apa. Cuma nanti ketika saya menguji kembali, saya tentu nilainya tidak akan sama dengan ketika saya memberikan nilai kepada mereka yang menggunakan coding. Ya. Pasti akan beda komposisinya. Ya. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yadara Puloh. Pak Ade, ada tambahan lain mungkin? Sudah cukup, Andi. Sudah cukup, Pak Budi sudah cukup ya. Baik, setelah sesi tanya jawab oleh dosen penguji ini, saya persilahkan Saudara Roy Francisco untuk dipindahkan ke ruangan waiting room terlebih dahulu. Kami, dosen pembimbing dan penguji, akan rapat singkat untuk menentukan apakah proposal skripsi Anda disetujui atau tidak disetujui untuk diteruskan dalam skripsi. Silahkan tunggu di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruang sidang online ini, gitu ya? Ya, Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Roy Francisco sudah menunggu kami untuk melakukan rapat. Dari hasil rapat tersebut, memang ada catatan keras dari dosen penguji pertama, Bapak Yadara Puloh, Anda diminta untuk membuat seperti websitenya atau paling tidak MATLAB atau kalau enggak produk dari Python seperti itu ya. Baik, bisa diterima? Gimana? Iya, bisa, Pak. Bisa ya, oke. Kalau bisa, saya bacakan keputusannya. Saudara Roy Francisco, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Estimasi Nilai Tanah dengan menggunakan analisis space syntax dan multiple linear regression dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Ya. Kami merencanakan bahwa sidang akhir skripsi akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 atau secepatnya. Ya. Mohon agar dapat mengupayakan agar dapat rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirim ke saudara. Jadi setelah saya mendapatkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, lagi kalau sudah lengkap saya kirimkan ke saudara. Revisinya ditunggu maksimal 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Arifitama, Bapak Yadara Puloh yang menjadi dosen penguji pertama, dan Bapak Ade Saputra yang menjadi dewan penguji kedua gitu ya. Dan Saudara Roy Francisco. Demikian sidang pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sidang saya tutup. Selamat siang. Terima kasih.